Harus semangat. Yang ditunggu-tunggu, kita akan segera menyaksikan atau apa ya, berbincang begitu ya. Ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol. Kata Ya. David tadi, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kita akan mengenal lebih dekat ini ya. Sekarang sudah berjajar begitu ya, berdampingan. Ini yakin akan damai ini pilkada Iyalah, kalau kayak haruslah, begini. ya. Ya, silakan yang pertama kita beri kesempatan dulu ya untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tapi sebelumnya, sebelumnya ada dulu. Ya, kita saksikan dulu tayangan satu ini. Anies Baswedan, pria kelahiran Kuningan 7 Mei 1969, namun menghabiskan masa kecilnya hingga kuliah di kota Yogyakarta. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, kemudian berhasil mendapat beasiswa Fulbright untuk melanjutkan S2 di University of Maryland, Amerika Serikat. Indonesia Mengajar adalah program yang digagasnya sejak 2009 untuk merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa untuk mengajar ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengatakan ada 3 hal yang ia jadikan pedoman dalam memilih karir. Apakah secara intelektual dapat tumbuh? Apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Dan apakah memiliki pengaruh sosial yang baik? Sandiaga Salahuddin Uno merupakan seorang pengusaha yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan investasi bersama Edwin Suryajaya. Jam terbangnya dalam dunia bisnis membawa pria penggemar olahraga basket ini menerima sebuah penghargaan sebagai Indonesian Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia. Tepuk tangan dulu dong Hebat. ya. Yang semangat ya. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Silakan Mas Anies dan Bang Sandi. Iya. Kompak sekali ya, pakai atasan putih. Halo, selamat datang. Halo Mas Anies, Terima kasih. selamat datang. Bang Silakan Sandi. ini, duduk. Silakan. Kalau di sini gratis, nggak ada mahar politik. Duduk. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Mas Anies dan Bang Sandi. Itu Janjian adiknya, putih-putih nih. adiknya. Mas Anies, pakai mikrofonnya maaf. Nah, putih-putih nih ya. Kita emang selalu pakai putih-putih. Alhamdulillah kemarin juga kita udah putuskan bahwa kita akan pakai baju putih. Dari apa? Dari apa? Ya, idenya dari mana nih? Kenapa putih-putih? Kenapa ya? Sebetulnya nggak ada yang khusus ya kita ya. Mas Adi, kita merasa putih itu karena mudah bagi semua untuk memakainya dan carinya juga mudah. Ya. Harga macam-macam ada dan siapa saja bisa pakai dan beli di mana saja. Oh. Jadi nggak ada yang nanti ada motif-motif kotak-kotak atau apa? Oh itu yang dulu ya. Iya. Kalau ini nanti polos saja putih gitu, tidak ada motif, tidak ada. Ini. Iya, kita rasanya ingin membawa pesan juga bagi semua bahwa Jakarta adalah untuk semua dan jangan lagi kita kalau pakai baju kita bayangkan baju yang gampang lah gitu. Oke, tepuk tangan dulu Simpel, dong. sederhana ya, Pak ya. Ya, oke. Selain sudah memutuskan kostumnya nanti ya, jadi nanti officialnya juga putih-putih seperti ini. Juga ada logonya juga ya Bang Sandi ya? Iya, Gini. kita mau memperkenalkan salam bersama. Oi. Salam bersama begini nih. Ini dirilis kemarin ya. Iya, Jadi Maksudnya apa nih? hanya tangan terbuka gini ya, Bang Sandi. tangannya seperti ini, jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi karena nanti- nanti burket. Jadi cukup hampir 90 derajat. Oh, ada Seperti ini. hitungan sudutnya. Ada. Oh, pusing dulu. 90 derajat Penting, kosinus penting. 60 sama dengan berapa nih, Pak? Iya, Wah, tangan. kira-kira kotangan itu harus penting. Nah ininya juga agak dikedalamkan sedikit gitu. Ini seperti dadahnya Miss Universe ya, Pak? Enggak, ini ya? ada maklumatnya. Nanti mungkin Mas Anies bisa jelaskan maklumatnya 31 Apa nih Agustus. filosofinya apa? Nah, Kalau Mas Andi Beda filosofinya asal, gimana? Rahma. Enggak, bukan nggak salah. Ini sebetulnya ada sejarahnya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Bung Karno membuat sebuah maklumat. Namanya Maklumat Pemerintah 31 Agustus. Oke. Yaitu salam kebangsaan. Dan salam kebangsaan kita adalah dengan mengucapkan merdeka. Merdeka. Dan kita ingin sekarang kita gunakan salam bersama. Jakarta untuk semua. Menyapa untuk sebuah penghormatan, saling menghargai. Karena gitu tidak bisa dibangun dengan kepalan tangan. Kepalan tangan tak bisa memulai sebuah persahabatan. Tapi tangan terbuka akan memulai persahabatan. luar Tangan terbuka lah biasa. yang mengajarkan. Iya. Dan itu bukan inovasi kita. Itu bukan inovasi kita ya. Iya. Itu adalah
yang ditulis oleh keputusan Bung Karno. Nah, kita ingin mengingatkan kembali bangsa ini bahwa Bung Karno pun mengajarkannya bukan dengan mengepalkan tangan, tapi dengan membuka tangan dan salam bersama. Merangkul Jakarta semuanya bersama. begitu ya. Kira-kira gitu. Tangan terbuka ya Pak ya jadinya gini ya Mas ya. Iya, tapi memang harus agak ribet dikit ya, harus gini 90 miring derajat. Nggak juga sih gini aja kok. Tapi menariknya gini Rama, kalau kita mengangkat tangan ini otomatis kepala kita agak menunduk. Berarti kita memberikan hormat kepada sesama kita. Oke, ada filosofinya juga itu agar Ada kita filosofinya. lebih menunduk begitu ya, artinya lebih low profile begitu ya, karena Susah sih mau naik begini sambil naik gitu kan nggak bisa gitu ya. Refleksnya pasti agak nunduk pasti gitu ya. menunduk gitu ya refleksnya. Oh, itu sebabnya alasannya dipilih seperti itu. Tapi ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, mungkin ke Mas Anies dulu begitu ya, ke Mas Anies. Kan tadi disebutkan berangkat dari akademisi, sekolahnya aja ke Amerika, sekolahnya banyak deh Banyak, pokoknya. Gitu beasiswanya ya. banyak. Beasiswa mulu begitu. Pinter. Kemudian rektor Paramedina itu kemudian tertarik ke politik begitu, dan sekarang setelah jadi menteri sekarang ingin menjadi gubernur DKI. Ini kan posisi prestis ya, bisa dikatakan ketiga lah setelah presiden, wapres, gubernur DKI ini yang prestis juga, jadi sorotan publik. Nah ini kan siap menjadi sorotan publik yang kan luar biasa deh sorotannya. Kalau di Indonesia nih kalau udah jadi sorotan publik itu peci miring dikit aja udah dikomentarin gitu kan, ya kan? benar. Belum lagi dibuat meme-memenya nanti. Nah ini gimana nih Mas Anies? Ya nggak apa-apa, itu kreatif gitu. Maksudnya siap seperti itu begitu ya, dengan sorotan ini, dan ekspektasi juga akan lebih loh ya ekspektasinya. Cuman barangkali yang mengatakan bahwa ini di bawahnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian Gubernur, enggak lah. Enggak juga ya. Gubernur itu ya gubernur. Gubernur itu bukan yang lain. Jadi menurut saya malah sekarang kita harus menempatkan bahwa pilkada di Jakarta adalah tentang memilih gubernur, wakil gubernur Jakarta, bukan memilih pemimpin nasional. Ya. Itu menurut saya penting. Iya. Karena kalau enggak kita selalu membayangkan Rasa ini pilpres sebagai itu ya. urusan nasional. Cuman karena ini Jakarta, maka ini ibu kota, maka menjawab perhatian, dan kami berdua memutuskan untuk siap. Justru kita merasa kita ingin menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru mudah-mudahan untuk Jakarta, dan tentu dengan sosial media, dengan ketersambungan, maka partisipasi itu luar biasa. Kalau dulu ekspresi itu disaring oleh media. Teman-teman di media mereka memiliki pilihan untuk menentukan bagaimana. Hari ini agent itu sudah tidak ada lagi, karena siapa saja bisa mengungkapkan apa saja. Kita menjadi jauh lebih demokratis, dan saya rasa itu membuat pemilihan gubernur, wakil gubernur di Jakarta sekarang itu memiliki nuansa egalitarian, nuansa kesejajaran Positif yang menurut Anda? luar biasa. Saya rasa begitu. Nah, cuma harus jaga. Kita harus menjaga agar pilkada ini tetap suasana yang positif. Ya, Karenanya istilah kami seperti disampaikan Pak Ketua KPU tadi, ini menjadi festival gagasan, festival karya, festival track record. Dengan begitu kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak bisa kita cerna, tapi hal-hal yang justru membuat kita bisa memilih. Dan itu harapan kita, dan kita berdua insya Allah akan mendorong ke arah sana. Oke. Nah pemirsa, kalau misalnya Mas Anies kan punya program Indonesia Mengajar. Bang Sandi juga punya program Indonesia Mengejar. Karena suka lari. Kesini pakai mobil atau lari Mas? Bang? Jalan kaki tadi dari Tetap harus ada Tapi jalan cepat olahraganya. tapi ya, Ya. pasti. Pernah ngajak Mas Anies lari nggak? Nah ini salah satu tantangan saya. Selama 4 bulan ke depan bagaimana mengkonversi Mas Anies ini untuk mulai paling nggak 2-3 kilometer lari. Setiap hari. Sehingga nanti jadi ikut sama Mas Agus sama saya, kita bisa ikut lari-lari di Car Free Day ya Mas Agus ya. Wah. Ditunggu Ini- itu nanti, pasti akan jadi momen yang menarik dan besar ya buat masyarakat ya bahwa itu Ya, damai. pasti gitu. kita kan sangat menjunjung tinggi demokrasi yang sejuk. Jadi kita yakin kalau misalnya semuanya komit, ini akan menjadi sebuah pilgub yang betul-betul menjadi etalase yang membanggakan Indonesia gitu. Bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman, bukan demokrasi yang memecah belah, tapi justru menyatu padukan semua elemen. Ini bangsa. kebayang nanti kalau misalnya jadi gubernur nih ya, datang ke daerah, namanya saya udah ada nih Mas. Belusukan.
Sukran. Bukan blusukran. Karena kan doyan lari kan. Jadi emang lari aja kemana-mana gitu, bagus. Nanti itu anak-anak jadinya. pada lari ngikutin gitu. Iya. Wartawannya pada nyanyi. Ya tapi kita malam ini juga beri kesempatan ini kepada audiens Ya. untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan. Gak nanya politik ya, nanya supaya lebih akrab aja, supaya lebih kenal aja sama mereka berdua. Ya, silakan Ibu di ada belakang, boleh silakan Ibu berdiri. Putih juga nih. Feeling so good kayaknya. Sengaja loh, nggak sengaja mendukung pakai putih. Iya. Saya mau nanya ke Ibu namanya siapa, Ibu? Nama saya Uswah, saya dari media agensi Mindshare. Karena ini kaitannya sama media dengan kehidupan pekerjaan saya sehari-hari. Saya mau nanya ke Mas Anies lebih ke seperti tadi dibilang Pak KPU bahwa sekarang generasi muda itu 70% dari warga Jakarta gitu ya. Jadi dan Mas Anies dikenal yang dekat dengan generasi muda, juga Mas Bang Sandi gitu. Saya pengen nanya, nggak tahu ini politik apa enggak, lebih ke kalau misalnya nanti jadi DKI 1 gitu, apakah Mas Anies akan lebih banyak mengedepankan tenaga-tenaga muda ini untuk menjadi barisannya gitu? Karena selama ini kalau lihat di dunia politik itu kelihatannya yang masih ini bukan perang umur ya, tapi maksudnya masih generasi udah tua-tua gitu. Senior maksudnya Ya, gitu senior, ya. oke, senior. Usia matang. Oke, apakah Mas Anies akan mulai membuat revolusi gitu semacam itu? Baik. Baik, terima Terima kasih. kasih. Usia muda nih Mas Anies. Ya, makasih Mbak. Jadi benar, memang kita punya generasi baru, anak-anak abad 21 nih yang sudah hidup dengan cara berpikir, cara melihat masalah yang berbeda. Saya selama ini pun bekerjanya dengan anak-anak muda. Dan dari teman-teman muda itu sering kita menemukan ide-ide baru. Saya malah membayangkan ketika nanti Jakarta dijalankan sebagai sebuah ikhtiar gerakan. Karena itu kami selalu menyatakan bahwa membangun Jakarta sebagai gerakan. Maka pelibatan publik menjadi penting. Dan siapa yang dilibatkan adalah generasi-generasi baru terutama yang memiliki ide-ide baru, melihat masalah-masalah yang mungkin sudah sering sekali kita diskusikan. Termasuk ruang untuk teman-teman kreatif. Karena kita melihat sekarang ini kreativitas di teman-teman muda itu luar biasa banyaknya, besar sekali. Tugas di pemerintah adalah memfasilitasi agar ide-ide kreatif itu bisa kita pakai. Jadi ya akan banyak, kita berharap teman-teman muda, bahkan sekarang pun yang membantu kita berdua hampir semua usianya muda-muda. Kami pun bilang sama mereka, usia kalian memang tidak bisa dipercepat. Kalau usia 26 ya 26. Tapi nilai pengalamannya bisa mengalahkan anak usia 46 tahun. Nilai kreativitasnya, terobosannya bisa melampaui mereka-mereka yang usianya mungkin 36 tahun. Meskipun secara umur biologis mereka baru 26 tahun. Dan kita menemukan banyak sekali ide-ide, termasuk ketika gambar dan lain-lain, itu semua yang mengerjakan adalah teman-teman muda. Jakarta harus bisa menjadi ibu kota anak-anak kreatif di Indonesia. Dan itu yang kita harapkan nanti. Baik, terima kasih luar biasa. Nah ini kalau melihat Mas Anies bicara ini, saya ingin ke Bang Sandi nih. Jadi kepikiran begitu kan kalau Mas Anies bicara itu selalu apa ya? Saya perlu juga ide-ide tersima, clear, iya. ya. Saya kadang-kadang Tinggilah, terkesima begitulah, juga gitu ya. dengan- Jadi ingin bayangin dari akademisi, backgroundnya pengusaha. Nah ini sering diskusi nggak? Kalau diskusi gimana nih? Ya diskusi sih, terutama tadi mengenai ekonomi kreatif. Kalau saya bisa nangkep angka-angkanya. Ekonomi kreatif sekarang komitmen dan kontribusinya kepada PDB kita baru 7%. Kita melihat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 12%. 12% itu dari PDB berarti multiplier efeknya dalam menciptakan lapangan pekerjaan sangat-sangat besar. Juga kita akan melihat anak-anak muda ini akan menjadi ujung tombak. Nah kita yakin bahwa kalau kita mengelola pemerintah provinsi ini dengan baik, kita akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan ini untuk anak-anak muda. Bukan mereka mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Gimana caranya mereka menjadi wirausaha-wirausaha yang sukses? Wah ini ya gini nih. Kalau Ditantang jadinya ya Mas Andi ya. kalau Mas Anies gagasan-gagasannya begitu, ini lebih ke angka-angka, lebih Ya, konkret. ke eksekusi lah. Jadi ini apa ya, cocok ya, pasangannya yang cocok sebenarnya, saling mengisi mudah-mudahan. begitu. Merasa Mudah-mudahan. seperti itu Mas Anies. Kalau rasanya sih nyaman memang, karena kebetulan kami pun saling menyatakan bahwa kita bersama-sama bukan sekedar untuk ikhtiar memenangkan pilkada. Dan ini Rahmas, kalau saya boleh usul, tadi kan dikatakan calonnya baik. Ya.
nanti yang terpilih yang terbaik. Bukan, rasanya yang terpilih satu tapi yang menang tiga-tiganya. Wah. Kira gitu. Tapi yang terpilih cuma satu, tapi pemenangnya semua. Karena emang slotnya cuma satu. Kalau damai yang menang seluruh masyarakat Ya, justru, Jakarta. exactly. sebenarnya. Ya. Dan itu menurut saya yang harus didorong. Sehingga dengan begitu kita menyadari bahwa pilkada ini bukan tentang Anies, bukan tentang Sandi, bukan tentang Mas Agus, Pok Silvi, tapi ini adalah tentang kita semua. Dan kita juga merasa ini bukan sekedar kita ingin berpasangan untuk memenangkan, tapi insya Allah kita ingin nanti bersama-sama di dalam mengelola Jakarta 5 tahun ke depan. Baik, masih Oke. ada satu lagi nih. Masih ada lagi, silahkan di Penonton sebelah yang mana? ingin audiens yang ingin bertanya. Oh, Mas di belakang, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Isa dari Visium Indonesia. Kebetulan sama seperti Mbak, sebelumnya saya juga bekerja di media agency. Terkait dengan pemilih yang sekarang ini memang most likely lebih banyak anak muda. Gimana pendekatan atau strategi pasangan ini, Mas Andi dan Pak Anies, sosial media, menggunakan sosial media untuk kampanye seperti apa? Karena sekarang sih lebih banyak sosial media digunakan untuk kampanye negatif yang ujung-ujungnya merusak persatuan dan bahkan teman bisa jadi musuh di periode tersebut. Tentang sosial media Mas Isa ya? Iya. Oke, dan saya follow akun Instagram Bapak-bapak Makasih ini. banget. Silakan ini. Ya, Mbak makasih Sandi. Mas Isa. Kalau saya dan Mas Anies kita berkomitmen bahwa ke depan betul-betul kita kedepankan demokrasi sejuk. Jadi itu termasuk juga aktivitas di medsos. Kita sekarang melihat sayangnya medsos itu terbelah dua. Yang haters sama yang lovers. Padahal mestinya itu menjadi ruang diskursus agar Jakarta ini lebih baik lagi ke depan dan lebih sejahtera. Oleh karena gitu kita bilang kepada digital volunteers kita bahwa kita komit tanda tangan fakta integritas bahwa kalian tidak akan melakukan black campaign dan negative campaign karena itu tidak menambah nilai. Jadi kalau mereka melanggar bukan hanya mereka dipecat dari tim tapi kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu komitmen kita dan sekaligus menambah juga tadi apa yang dikasih tahu oleh Mas Anies juga oleh Pak Sumarno Ketua KPUD, bukan siap menang dan siap kalah. Kita mestinya siap dipilih dan siap belum dipilih. Masih panjang, apalagi masih ini, muda. ini bukan untuk mengalahkan siapa Ya. atau menaklukkan siapa, enggak. Tapi ini untuk memastikan bahwa yang menang dalam proses ini adalah warga Jakarta. Itu komitmen kita. Jadi belum dipilih artinya seandainya tidak terpilih akan nyalon lagi. Oh, politik gitu ya pertanyaannya. Ya karena Nggak sabar ya. kalau misalnya Twitter itu bisa ada suaranya berisik sekali. Ya wah bicara apa, ada yang benar, ada yang fitnah. Makanya hati-hati bermain sosial media, hati-hati menggunakan smartphone. Kamunya juga harus smart people. Ya, dan Gitu. juga mungkin ini kita harus ingat bahwa kehidupan kita tidak selesai tanggal 15 Februari. Iya. Jadi kalau berdebat nggak usah jadi musuh. Seakan-akan tanggal 15 Februari itu Akhir dunia, akhir segalanya. Enggak, pertemanan masih jalan terus, kegiatan bersama masih jalan terus, saudara jalan terus. Jadi hindari saling merendahkan. Kenapa? Karena tanggal 16 Februari gimana bilang minta maafnya? Karena udah selesai pilkadanya. Iya, iya. Sementara sakitnya barangkali belum hilang. Karena itu jangan menyakiti sehingga tidak harus mengobati. Itu yang kita harus Wah. lakukan. Bukan judul lagu ya itu ya Mas Anies. Nanti jangan-jangan keluar Kayak lagu lagunya dangdutnya sebentar bagus ya, lagi. berima ya. Iya. Tapi saya penasaran juga nih loh, kalau Bang Sandi nanti seandainya menang, bukan menang ya, terpilih katanya kan ya, terpilih begitu ya. Ada Nazar mau lari Jakarta Jogja atau gimana gitu barangkali. Kemarin Nazar waktu dinominasi oleh Gerindra lari di 5 wilayah sudah saya penuhi. Dan insya Allah kalau misalnya nanti ya tentunya nggak mau mendalui ketetapan yang maha kuasa, tapi saya lagi mikirkan juga beberapa kegiatan yang positif yang dapat menginspirasi warga Jakarta untuk agar mereka menjadi bagian daripada melibatkan begitu ya. terlibat. melibatkan mereka dan bagian daripada gerakan yang akan membangun Jakarta, memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Baik, tepuk tangan sekali lagi ya untuk pasangan untuk Mas Anies dan Bang Sandi. Ya, kita masih ada lagi ya. Selanjutnya kita akan berbincang lagi dengan Mas Agus dan Pok Silvi ya. Sementara itu nanti kita harus break dulu nih pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih ini.